yang harus menjadi perhatian kita yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik. Pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Saudara Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus mengenai pentingnya stabilitas politik jelang pergantian pemerintah. Jokowi bilang jangan sampai ada turbulensi politik. Hal itu disampaikan Presiden di hadapan menterinya saat rapat kabinet paripurna soal ekonomi di Istana Negara. Jokowi bilang penting menjaga stabilitas politik agar tak terjadi turbulensi politik supaya transisi ke pemerintahan selanjutnya bisa berjalan mulus. Namun menariknya Presiden duduk bersebelahan dengan Presiden terpilih yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang diketahui di hari yang sama Jokowi dan Prabowo telah setuju program makan bergizi gratis masuk dalam RAPBN 2025 dengan alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Yang harus menjadi perhatian kita yaitu stabilitas politik. Ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik. Itu yang selalu dilihat oleh dunia internasional dan juga setelah konferensi pers rencana APBN 2025 yang akan mengakomodasi program-program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto, salah satunya adalah program anggaran prioritas makan bergizi gratis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo dan Sri Mulyani tak mau banyak bicara soal apa saja yang dibicarakan. Menteri Keuangan mengatakan ia hanya melaporkan dua hal kepada Jokowi, antara lain persiapan rapat paripurna RAPBN 2025 serta hasil konferensi pers kondisi fundamental ekonomi terkini dan RAPBN 2025. Dalam konferensi pers sebelum bertemu Jokowi, Sri Mulyani menyebut program makan bergizi gratis akan dilaksanakan secara bertahap. Ya, ini persiapan paripurna nanti dan tadi menyampaikan press conference yang tadi pagi. Itu ya. Oh, yang sama Pak Erlangga ya, Pak? Ya, dengan Pak Erlangga dan Pak Tom. Sementara itu, Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyebut program makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun rupiah disebut tak memberikan dampak yang luas. Menurut Esther, realisasi program makan bergizi gratis dilakukan semata-mata untuk memenuhi janji politik saat kampanye. Esther menyarankan anggaran 71 triliun rupiah sebaiknya dialokasikan untuk dana pendidikan. Harusnya alokasi anggaran untuk makan siang gratis itu bisa dialokasikan untuk pendidikan, ya, peningkatan skill dari angkatan kerja Indonesia gitu, bukan untuk makan siang gratis. Tetapi kan ini udah janji politik ya, menurut saya bukan prioritas, tetapi tetap harus dilaksanakan karena janji politik, maka harus dihitung betul revenue negara. Apakah memang bisa mendorong gitu loh dan beriringan ya dengan belanja pemerintah yang jauh lebih besar ya dan tidak punya impact yang luar biasa gitu. Sementara sebelumnya Litbang Kompas memaparkan hasil survei optimisme kepercayaan publik terhadap program kerja pemerintahan Prabowo Gibran mendatang yang dilakukan kepada 200 responden dengan periode 27 Mei hingga 2 Juni 2024. Salah satu aspek yang mendapat kepercayaan publik
paling tinggi yakni 83,6%. Responden yakin Prabowo Gibran mampu meninggikan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Sementara untuk program makan bergizi gratis banyak 57,3% responden yang yakin bakal terwujud. Justru soal keamanan, kedaulatan NKRI ini yang lebih dipercaya responden akan yakin terlaksana di era pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Paling tinggi di 83,6% itu adalah meninggikan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional. Sementara makan siang gratis yang juga senantiasa diulang selama pelaksanaan kampanye Capres-Cawapres kemarin justru mendapatkan tingkat keyakinan yang lebih dari setengah responden, tapi justru yang paling kecil di antara seluruh program kerja yang diusung, hanya mendapatkan 57,3%. Pemerintahan Jokowi Ma'ruf dan Presiden terpilih Prabowo Subianto telah sepakat menentukan besaran anggaran program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bilang, anggaran program unggulan Prabowo Gibran itu sudah masuk ke dalam rencana APBN 2025. Beliau telah memahami dan menyetujui hal yang kemarin dibahas di dalam rapat, termasuk salah satunya terkait dengan dukungan terhadap program-program yang menjadi program unggulan, dan salah satunya tentu program bergizi gratis yang sudah dialokasikan di dalam anggaran APBN RAPBN 2025 sebesar 71 triliun, dan tentu ada skala prioritas dan hal teknis lainnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan program makan bergizi gratis dilakukan secara bertahap dan pembahasannya akan dilakukan secara transparan untuk mendapatkan persetujuan dari DPR. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Ini semuanya dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan akan dibahas secara transparan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan Undang-Undang APBN. Sementara, tim gugus tugas transisi Prabowo Gibran menyebut bakal mengoptimalkan anggaran 71 triliun rupiah makan bergizi gratis agar bisa diprioritaskan di daerah yang benar-benar membutuhkan. Kami akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang dipersiapkan oleh pemerintah bersama DPR tahun ini agar jumlah coverage program makan siang gratis, makan siang tersebut bisa semaksimal mungkin berdasarkan prioritas daerah-daerah yang membutuhkan. Dengan alokasi sebesar itu, tentu publik hanya bisa berharap program ini nantinya bakal terwujud tepat sasaran. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda saudara, Rumah Pemilu kembali dengan informasi beberapa saat lalu Presiden PKS mengumumkan untuk mengusung Anies